Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya Irwan Maulana. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Tarbiyah. Dengan nomor induk mahasiswa saya 193810510115. Di sini saya guna memenuhi tugas, yaitu tugas Sejarah Indonesia dan Dunia yang diampu oleh dosen Nur Sobah. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu Mbak Aisyah. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Terima Mbak. kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Humairoh dan saya dari Kadur. Ya. Baik, di sini saya mau bertanya sedikit banyak tentang ksatria Madura, yaitu Joko Tole. Nah, siapa Joko Tole tersebut dan berasal dari mana, Mbak? Begini, setahu saya Joko Tole itu merupakan kesatria yang dari Madura bagian timur, Iya. yaitu tepatnya Kabupaten Sumeneb. Heeh. Joko Tole ini menurut cerita Iya. cerita itu ini putranya dari Pangeran Adipudei bersama ibundanya itu namanya Putri Ragil Kuning. Heeh. Nah, sedangkan Putri Ragil Kuning ini putrinya dari Baginda Bupati Sumeneb. Mm-mm. Nah, dari pernikahan Pangeran Adipudei ini sama Ragil Kuning. Ragil Kuning, Iya. ini lahirlah Joko Tole. Heeh. Namun karena ini Joko Tole ini pernikahannya Adipudei sama Putri Ragil Kuning ini nggak ada restu, nggak direstui lah Iya. sama Baginda Mm-mm. Bupati Sumeneb ya. Nah, dan Joko Tole ini sendiri dari kecil itu udah diasuh sama seorang empu, itu namanya Empu Keleng. Iya. Empu Keleng ya. Nah, sedangkan Empu Keleng ini menemukan Pangeran Joko Tole ini ya. Iya. Ini ada di tengah hutan. Nah, Gitu. kenapa pada saat itu harus ditemukan di tengah hutan, Mbak? Nah, Pangeran Joko Tole tersebut. iya. Nah, menurut cerita yang saya tahu itu gini. Bayi Joko Tole ini kenapa kok dibuang di tengah hutan? Iya. Ya, itu karena Baginda yang seperti yang saya sebut tadi, Mm-mm. Baginda Bupati Sumeneb itu kan nggak merestui Iya. pernikahannya Adipudei sama Putri Ragil Kuning. Heeh. Nah, makanya dengan merasa malu Iya, sama takut masyarakat malu gitu. rasa malu, jadi dia menyuruh orang bawahannya muridnya murid gitu. Iya. ya itu untuk dibuang jauh ke tengah hutan yang lebat gitu. Nah, setelah dibuang itu ditemukan sama Empu Keleng. Keleng. Nah, terus setelah ditemukan sama Empu Keleng di hutan, terus diasuh sampai besar. Sampai Sampai- menjadi seorang prajurit atau kesatria iya. gitu. Nah, terus dari cerita dia kenapa bisa jadi kesatria itu, terus ceritanya gini. Empu Keleng ini kan diutus Heeh. sama Baginda ini untuk ke kerajaan Majapahit. Oh, dipanggil Nah, di kerajaan Majapahit iya. seperti itu. Waktu itu kalau nggak salah itu disuruh bikin gerbang gitu ya, Mm-mm. untuk gerbang. Iya. Nah, beliau membantu Joko Tole ini bantu ayahnya, ayah angkatnya ya Iya, tepatnya. ayah angkat tepatnya. Ayah angkatnya, dan alhamdulillah sampai selesai bisa menyelesaikan itu. Nah, setelah kerjaan selesai, otomatis Empu Keleng ini kan pulang ke Madura. Heeh. Namun
si siapa Joko Tole Joko tersebut Tole tersebut. nggak boleh pulang. Loh, kenapa pada waktu nggak dikasih pulang? Nah gini, Yang nggak dikasih pulang itu sama Pangeran Majapahit. iya sama Nah, Pangeran kenapa? Majapahit tidak boleh pulang ini Joko Tolenya ya. Mm. Terus gini, Pangeran Majapahit itu kan pengen apa ya, mewujudkan pengabdiannya itu kepada ibundanya Joko kepada Tole. Ragil Kuning. Ke Ragil Heeh. Kuning itu apa ya, makanya kenapa dia itu nggak boleh pulang, karena mau diberi jabatan ya, Anggaplah karena- penghargaan yang penghargaan spesial yang gitu. spesial. Iya. Jadi panglima perang Jadi panglimanya. ya, jadi panglima Berarti perang. dia Panglima, diberikan jadi kepercayaan yang luar biasa oleh Iya, Pangeran Majapahit betul. gitu. kan diberi kepercayaan untuk jadi panglima. Nah setelah itu Mohon maaf karena tadi masih ada azan, karena bisa di-cut sebentar gitu. Nah, boleh dilanjut, Mbak. Apakah seorang Joko Tole itu hanya lahir sendirian atau tidak mempunyai adik atau gimana gitu? sebenarnya ada dalam cerita itu, secara sejarah ya, cerita sejarah itu Joko Tole ini tidak hanya sendiri, Iya. dia itu lahir kembar. Oh, lahir kembar. Ya, yang nama adiknya itu Agus Wedi. Agus Wedi. Ya, memang cerita Agus Wedi sendiri gimana mungkin di lain episode ya. Iya. Ini mah tentang Joko Tole aja gitu Iya. kan. Nah, dalam perjalanan hidup Joko Tole itu sebenarnya nggak lurus-lurus saja. Oh, Banyak banget. pas waktu di Kerajaan Majapahit gitu. Iya, walaupun waktu Di- diasuh sama ini tuh mesti Sama ada Empu lah. Kenang. Itu iya. ada aja namanya sesuatu yang luar biasa gitu dari Yang perjalanannya itu menghampirinya dalam hidup gitu. Nah, setelah jadi jadi panglima. Oh, panglima. Panglima pun dia nggak terus perjuangannya itu mulus itu, enggak. Dia itu tetap ada kerikil-kerikil tajam gitu ya. Yang harus Ada dilalui fitnah, gitu. ada pokoknya sesuatu yang cobaan-cobaan yang luar biasa. Tapi kan pas waktu itu sudah berada di Kerajaan Majapahit. Hmm. Apakah dari sang baginda tersebut itu mempercayai kalau kayak dari masyarakat ada yang memfitnah gitu? Enggak, beliau itu lebih percaya dengan keyakinannya kalau Joko Tole itu itu gak bagus. bersalah. Dia Iya. tahu lah, dia itu akhlaknya dari budi pekertinya lebih bagus, itu bagus itu loh. Makanya karena beliau itu percaya dan tahu akhlaknya kayak gimana, dia itu langsung pangeran yang Kerajaan Majapahit ini mempercayakan malah untuk menikahkan Pangeran Joko Tole ini Sama dengan putrinya. putrinya. Oh, Nah, iya. tapi Berarti itu merupakan sebuah hadiah yang diberikan Nah, kepada Joko Tole iya. gitu. Dan Joko Tole pun menerima sebagai rasa pengabdian beliau, ya kan. Nah, dan putri ini pangeran yang dari Kerajaan Majapahit itu ini, bilang putrinya. gini, putri saya tidak bisa melihat. Jadi Maksudnya putrinya buta. itu buta, ya. Nah, putrinya itu buta. Tapi Joko Tole karena dia itu pengen mengabdi ke kerajaan dan mematuhin apa yang minta sama rajanya, ya kan, dia tetap kekeh, tetap dinikahin putri tersebut. Nah, dalam berapa waktu pernikahannya, beliau ini ngajak bilang ke baginda Kerajaan Majapahit itu, minta untuk diajak pulang Ke Madura. Dikasih. Dikasih. Oh. Nah, saat pulang ini, ini cerita yang detik-detik detik-detik membahagiakan. So sweet lah intinya dalam pernikahan kan gitu. mereka itu masih pengantin baru lah Oh, ya. iya. Terus perjalanan jauh gitu. Nah, pas waktu di tengah hutan lebat itu istrinya itu kehausan. Ya tentunya karena suami yang baik gitu ya. Iya. Jadinya dia tuh panik. Nah, karena paniknya kenapa?
karena nggak ada pemukiman loh, nggak Iya. ada sungai, nggak ada pemukiman. Siapa yang nggak panik coba, istrinya kehausan. Heeh. Terus akhirnya dia itu mencangkul lah ya, mencangkul. Alhamdulillah ada mata air gitu Heeh. keluar, mata airnya itu keluar, terus akhirnya dibuat minum lah sama putri Sama Mikan si itu. istrinya Ya, tersebut. istrinya Joko Tole Heeh. yang nggak bisa ngelihat ya, buta gitu. Nah, dia itu nggak hanya minum, tapi untuk cuci muka gitu ya. Anggaplah Heeh. kayak membersih diri Untuk gitu. membersih diri, untuk cuci muka. Nah, setelah pas cuci muka ini, nah ini apa ya, ada keajaiban ya. Heeh. Si putri apa yang istrinya Joko Tole ini Heeh. bisa melihat indahnya alam Heeh. dengan sempurna gitu loh. Ya siapa yang nggak senang kan, ya Joko Tole-nya senang, bahagia pasti tentunya. Terus setelah itu mereka melanjutkan sampai Madura dan sampai selamat sampai di tempatnya. Berarti Joko Tole. Itu merupakan apa ya, kayak hidayah yang diberikan Allah. Iya. Karena Joko Tole itu bisa menerimanya dengan ikhlas gitu. Iya, makanya kalau zaman sekarang coba tahu apalagi cacat gitu kan. Jadi gini, jadi diberi apa ya, karena ketulusannya akhirnya sama Tuhan tuh Kasih hidayah, hidayah semisal diberi kayak gitu. keajaiban kan, mujizat gitu ya. Heeh. Bisa apa ya, bisa perantara air yang hasil cangkulan tadi Heeh. kan, dia mencangkulnya dengan cinta ya. Dengan ketulusan, Iya, Mbak. dengan kasih sayang yang benar-benar ikhlas tulus. Iya. Akhirnya Pengorbanan yang ya, luar biasa terbayarkan gitu. terbayarkan ya, istrinya bisa melihat. Dan tentunya itu jadi kabar gembira ke semua pihak kan, Iya. dari pangeran yang apa, dari kerajaan Majapahit pun Majapahit. pasti senang gitu Iya. kan. Yang di daerah apa, dari pihak Sumenep mungkin insya Allah juga Iya. akan menyambut gembira juga gitu. Itu kisahnya Joko Tole. Mungkin saya berterima kasih banyak kepada Mbak karena Sama-sama. sudah menjelaskan sedikit banyak tentang kisah Joko Tole ini. Iya, sama-sama. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.